Laftel bukan jadi tujuan akhir petualangannya Luffy. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Ceramah, cerita para nakama bareng gua Steve dan Okutora. Oke, nah di episode kali ini kita mau bahas seputar endingnya One Piece nih. Dan kali ini kita bakal ditemenin sama bintang tamu dari salah satu komunitas One Piece. Tepatnya komunitas One Piece paling besar kali ya di Indonesia. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat di like dan subscribe videonya. Dan juga buat kalian yang nonton di HP bisa dikasih hype. Biar videonya makin wow. Ya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Obsession, ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, teman-teman. Betul. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita tentunya itu Vivine dengan mikrofon AM8-nya yang sudah dilengkapi dengan polar pattern cardioid. Jadi udah hafal, udah keberapa soalnya ini. Jadi udah cukup inilah. Dengan polar pattern cardioid, jadi intinya kalian bisa menangkap suara yang fokus dari depan gitu. Jadi dari samping, dari belakang nggak bakal terlalu bocor. Cocok buat kalian yang mau jadi streamer gitu. Nah, kunci streamer sukses pakai Vivine. Pakai Vivine AM8. Bisa dibeli di mana, Tra? Bisa dibeli di toko-toko. Toko-toko hijau dan juga oranye ya. Pokoknya langsung cek di keranjang merah ya, guys ya. Nah, oke, kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama kita panggilkan bintang tamu episode kali ini, yaitu Bang Taufik dari OPFCI. Nah, OPFCI ini One Piece Fans Club Indonesia ya. Mungkin boleh diceritain dikit nih Bang Taufik soal OPFCI-nya sendiri. Untuk OPFCI sendiri sudah terbentuk cukup lama ya di Friendster. Dari zaman Friendster ya, dari Friendster. 2007. Jadi kebayang lah ya orang seperti apa ya. Dari 2007, kemudian ketika di tahun 2009 kita tuh mencoba platform baru di Facebook. Waktu itu Facebook masih baru. Iya, memang penonton kita mungkin ada nggak nih, coba kalian yang ini Friendster nih. Iya, itu zamannya dulu tuh sebelum Instagram tuh Facebook dulu yang rame. Friendster pertama. Enggak, sebelum Instagram Facebook sebelumnya itu sempat ada pet, tapi pet. Iya, 2010-an pet tapi bukan sosmed yang gimana sih, dia bukan yang buat ngobrol lah. Iya, kan. Friendster memang sebelumnya yang rame tuh. Cuma sekarang sebelumnya Friendster udah sempat kayak jadi aplikasi website scam gitu. Maaf juga. Oh iya banget. Saya nggak ngerasain, soalnya nggak ngerasain. Iya. Oke, coba bisa diinin lagi. Jadi dari zaman Friendster nih 2007 udah berdiri sampai sekarang nih, sampai 2025. Banget ya. Gila. Terus di Facebook kita ada grupnya juga, sama fanpage-nya juga. Fanpage-nya juga. Jadi dulu tuh kegiatannya tuh kita sering bahas-bahas seputar One Piece. Kadang juga kalau misalnya ada chapter terbaru keluar, ada tuh reviewnya. Oh, langsung di beda chapter rame. Iya, biasanya rame sih tuh komen-komenannya gitu. Tapi Facebooknya masih aktif sampai sekarang? Facebook masih ada. Nah, di mana tuh namanya? Di OPFC Indonesia. OPFC Indonesia. Nah, teman-teman bisa buat yang mau join ya. Join ya. Nah, itu OPFC Indonesia. Oke. Kayaknya gue punya stikernya nih. Dapat dari event kemarin. Wow. Ya kebetulan kita sangat murah hati ya. Oh, gitu ya. Kasih we gitu. Iya, tapi emang dari kemarin yang booth-nya di ICC itu dari OPFCI dan teman-teman komunitas lainnya murah hati banget. Ini contohnya kita bisa dapat ini karena ikutin kuis di sana. Iya, emang. Dapat 2 figur yang keren ini dari Lilith sama Katakuri ini. Jadi walaupun kita beda-beda komunitas, masih sama satu One Piece, semua kita berbuat baik aja lah. Bergabung ya, sesama nakama lah ya ininya. Yang saling silaturahmi aja. Ngobrol-ngobrol. Selain Facebook ada ini lagi nggak? Maksudnya anggotanya pada aktif di mana biasanya? Kalau dari kita sendiri sih ngobrol-ngobrolnya paling di WhatsApp grup aja sih. WhatsApp grup ya. Jadi kalau misalnya mau ada event atau mau ada kegiatan apa gitu internal, kita ngomongnya di WhatsApp aja, di grup WhatsApp. Oke. Di Line enggak ya? Di Line. Udah nggak zaman juga itu Line. Belum. Biasanya aku suka nyari spoiler tuh di Line biasanya. Komunitas. Kayaknya kalau PFC itu biasanya emang di Facebook sih ya. Gitu. So kebetulan kalau untuk gue sendiri sih kan bukan member awal ya. Kenal OPFC juga dari Facebook sebenarnya. Sama fansnya OPFC juga, baca-baca review, bahas-bahas, akhirnya gabung aja gitu. Tapi Bang Taufik sendiri memang
baru ngikutin One Piece apa emang udah lama banget? Kalau ngikutin One Piece udah lama banget. Oh, jadi join ke PFJ-nya memang yang cukup lebih baru lah gitu Iya. ya. Ininya, I see. Regen. Regen. Oke. Oke, itu dari seputar OPFCI. Buat yang mau join jangan lupa langsung aja bisa di follow di IG atau di Facebook ya, atau join grup WhatsApp-nya gitu ya. Bisa di DM aja sih. Di DM aja ya buat join WhatsApp-nya ya. Oke, nah langsung masuk ke topik bahasan kita kali ini nih. Jadi kita kali ini mau bahas seputar endingnya One Piece. Seperti yang kita tahu, Luffy tuh pernah bilang kalau menjadi setelah menemukan One Piece dia masih punya mimpi lah. Yang abis itu teman-temannya langsung ada yang ketawa, ada yang kaget, ada yang ini. Nah, jadi itu memunculkan beberapa teori kalau One Piece ini nggak berakhir setelah mereka menemukan One Piece justru gitu. Jadi justru abis menemukan One Piece masih ada perjalanannya nih buat mewujudkan mimpinya si Luffy itu tadi gitu. Gitu. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ada teori-teori yang pernah kalian dengar atau gimana gitu soal endingnya One Piece itu sendiri? Ya, boleh. Dari Oktra. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut gua kayak yang cerita yang Luffy bilang itu, yang mimpinya dia itu kayaknya akan terwujud kalau dia jadi Raja Bajak Laut sih. Maksudnya itu akan kesampaian sekaligus maksudnya. Jadi semua bisa diwujudkan kalau dia jadi Raja Bajak betul. Laut. Makanya seringkali dia bilang dia pengen jadi Raja Bajak Laut, tapi sebenarnya tujuannya bukan goals akhirnya bukan itu gitu. Dia bisa mencapai mimpinya, tapi dia harus jadi Raja Bajak Laut dulu menurutku supaya gitu. bisa mewujudkan mimpinya. Menurutku gitu, dan juga beberapa teori juga ada yang bilang kayak gitu. Nggak tahu dari Bang Taufik mungkin ada pandangan lain mungkin. Ya karena Luffy itu intinya sih dia ingin jadi orang paling bebas di lautan kan ya. Betul. Sudah pasti orang yang paling bebas di lautan itu ya Raja Bajak Laut. Betul. Nah berarti relate sama yang tadi juga kan. Kalau ngomongin mimpi-mimpinya sih, ya kita tahu lah Luffy kayak gimana lah ya orangnya. Benar. Pengennya paling rasa pesta gitu. Betul. Makan-makan sama teman-temannya gitu. Tapi dilihat dari reaksi teman-temannya pas diceritain itu kayak yang pertama deh kita lihat juga Sabo sama S yang pertama kali denger mimpinya itu juga kan kayak reaksinya tuh enggak, kalau misalnya dia cuma bilang ingin jadi orang paling bebas, kayaknya mungkin semuanya akan tertawa, cuma ada beberapa tuh kan yang kaget, nih apa sih, mimpi apa sih lu gitu, gitu loh. Jadi kayak Usopp kalau nggak salah sama Jinbe tuh yang kaget gitu. Nami juga kalau nggak salah, iya. Jadi mereka tuh pikir mimpi apaan sih nih Luffy gitu kayak gitu. Jadi kayak ada yang lihat ini sebagai lucuan, ada yang lihat ini kayaknya hal yang mustahil deh kayak gitu. Iya. Dan kalau dilihat-lihat yang justru ini mustahil, krunya yang emang lebih pesimis kayaknya. Maksudnya Usopp, Nami kan terkenal lebih apa ya, nggak optimis gitu. Mereka kalau apa-apa juga biasanya kabur duluan, lebih gampang inilah. Itu kayak Jinbe bilang apa aku bilang gitu kan, kayak Zoro juga gitu. Gitu. Kayak serius gitu kan, Thousand Sunny-nya juga kaget kan. Ya loh itu. Iya. Benar dong. Ada Claw Butterman-nya juga nih Thousand Sunny ya. Iya tuh kayak kecuali kayak Brook, Frankie, Sanji sama Chopper yang kagum lah kalau Chopper hitungannya. Iya, rasanya makanya ada hubungannya sama ada sesuatu hal. Iya sih. Chopper kan bisa dibilang yang paling childish. Dia yang paling kagum gitu, dia wow gitu. Jadi agak unik gitu reaksinya dibanding yang lain. Jadi ya bisa jadi sih. Kalau dari Mas Taufik gimana nih hubungannya sama ini mimpinya Luffy tadi? Apakah ada hubungan sama pesta? Iya, kayaknya dia bakal bikin ini deh, pesta skala 1 dunia. Pesta terbesar di dunia. Jadi itu gitu mimpinya gitu ya. Jadi bikin pesta 1 dunia, daging. Iya. Soalnya setiap akhir arc juga dia kan selalu bikin pesta gitu. Iya kan, pasti ada perayaannya kan. Benar. Dan mungkin apakah ada hubungannya dengan dia bikin pesta yang dimana semua semua manusia yang ada di One Piece itu ada. Iya, jadi satu. Jadi satu bagian One Piece itu sendiri. Benar. Itu cukup childish dan emang cuman bisa dilakukan kalau mereka punya kekuasaan. Maksudnya orangnya bebas. Ya kalau enggak kan harus kerja harus apa. Ini kan bebas. Iya. Bisa ngapain aja. Apa yang mungkin agak ini pesimis karena mustahil banget ini ngaduin manusia ikan apa segala macam tuh kan agak sulit gitu. Soalnya kalau Luffy kayaknya nggak mungkin nggak sedewasa itulah itu. Kayaknya nggak bakal ribet-ribet banget sih. Benar. Kalau menurut gua sih ya. Iya. Benar.
nggak mungkin mimpinya sesuatu yang rumit atau iya, gitu ya. pasti pada ketawa kan. Iya, benar sih. Benar. Cuman nah itu tadi, apakah mimpinya ini bisa didapat setelah atau sebelum menemukan One Piece-nya itu sendiri nih? Gitu. Apakah jadi setelah dia mewujudkan mimpinya baru dia menemukan One Piece, atau justru harus ketemu One Piece-nya dulu baru ini? Kayak ketemu One Piece-nya dulu sih. Karena dia baru habis dari situ baru jadi Raja Bajak Laut, baru jadi ini urutannya. Atau mungkin di dalam One Piece itu kan peninggalannya Joy Boy ya. Benar. Mungkin ada beberapa peninggalan Joy Boy yang bakal digunain Luffy untuk mewujudkan mimpinya itu. I see. Karena kita sampai sekarang masih belum tahu nih One Piece-nya itu sendiri. One Piece itu apa wujudnya gitu kan ya. Salah satu yang kemarin kita sempat bahas juga, jangan-jangan One Piece itu sendiri adalah mainannya Joy Boy, mainannya Im sama yang disembunyiin sama Joy Boy. makanya Im sama kesel. Im sama kesel gitu. Dan makanya Roger ketawa waktu ngelihat, ya ini kan mainan anak-anak misalnya gitu. Dibuka isi kecerekan ya. Bisa aja. Atau yang kita bahas di episode Domi Reversi. Kan Domi Reversi ngambil kekuatannya kayak Otelo, kayak Reversi gitu, ininya bisa ngebalikin. Dan Otelo bentuknya kepingan. Apa jangan-jangan satu keping yang terakhir disembunyiin sama Joy Boy. Jadi si Im sama nggak bisa namatin gamenya nih, karena ada satu keping yang hilang. Main Otelo-nya nggak kelar-kelar ya. Nggak kelar-kelar dia 800 tahun. Mana ini satu lagi hilang. Kan untuk menguasai dunia kan dia butuh satu piece lagi. Lah kan mau ngasih duit bisa beli aja sendiri. Beli yang nggak salah. Bener, nggak salah. Betul. Bener. Ngapain dari yang itu yang hilang ya? Bikin aja atau beli lagi yang baru. Cuma kalau menurutku sendiri sih kayaknya One Piece itu terakhir sih. Kemungkinan karena kalau kayak tadi kita ngobrol sebelumnya kayak pasti kan kru-krunya itu ada mimpi masing-masing juga gitu loh. Cuma kayaknya akan ada perang akhir dulu baru ke One Piece, karena mimpi-mimpinya itu akan tercapai tuh kayak misal contoh Sanji menemukan All Blue gitu. Misalnya jadi kayak kita ambil contoh aja, misalnya mereka ngancurin temboknya yang Red Line. Jadi kan semua laut kan bersatu gitu kan. Chopper bisa menyembuhkan semua penyakit gitu kan. Zoro bisa mengalahkan pendekar pedang terkuat ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat si Venus Juro ya. Venus Juro kemungkinan ya. Venus Juro gitu loh. Bukan Mihawk berarti nanti yang dia kalahin di akhirnya. Kayaknya enggak sih. Mihawk kan udah jadi gurunya juga kan, senseinya juga kan. Kayaknya sih Venus Juro sih menurutku. Tapi gelarnya tetap di Mihawk sih. Mihawk tetap. Ya kan? Gelarnya tetap ada di Mihawk. Maksudnya si Venus Juro tidak diakui sebagai pendekar pedang terkuat. Tapi dengan mengalahkan salah satu petinggi dunia itu kan cukup gimana ya? Gitu kan. Apakah si Mihawk emang mengalahkan Mihawk dapat gelar itu apakah dengan dia mengalahkan orang tertinggi? Kan enggak gitu kan. Nah, ini kan dengan mengalahkan orang tertinggi kan bisa jadi orang seluruh dunia tahu apa segala macam kan, jadinya bisa mengakui Zoro sebagai pendekar pedang terkuat gitu loh. Tapi kalau menurut gue sih kayak nggak gitu sih ya. Soalnya kan kayaknya ya si Gorosei ini nih orang-orang tuh nggak tahu kekuatannya kayaknya. Soalnya ketika Saturn di Egghead itu para marin pada kaget. Iya. Jadi kayaknya kalau mengalahkan si Venus Juro kayaknya belum bisa deh. Belum diakuin dunia sih. Mungkin dia yang terkuat tapi kan nggak diakuin sama dunia. Marin mungkin ya kagetnya dengan adanya si siapa namanya? Saturn. Mungkin mereka kagetnya loh kok Saturn sampai harus turun gitu loh. Mungkin gitu. Mungkin beberapa ada yang tahu lah. Mungkin kayak udah level-level ke atas ya, mungkin pasti tahu lah itu ya. sih. Tapi kalau dari gua ini tetap sama gua juga kayak sama Sopik. Jadi nggak mungkin dia diakuin sebagai pendekar pedang terkuat dunia. Kasarnya gini, juara dunianya tuh saat ini Mihawk. Jadi kalau lu nggak menantang dia, lu nggak mungkin bisa ngerebut ininya lah, sabuk juaranya dari dia gitu. Kasarnya gitu. Walaupun sebenarnya ada yang lebih kuat. Let's say gitu, juara dunia saat ini siapa? Misalnya si Floyd Mayweather gitu. Padahal sebenarnya ada yang lebih kuat dari dia, tapi kan juaranya tetap si Floyd Mayweather. Jadi lu harus ngalahin dia dulu baru diakuin. Tapi kalau secara story kayaknya agak sulit untuk Zoro ketemu sama Mihawk deh kayaknya. Kayaknya untuk bisa face to face gitu loh.
kecuali Mihawk-nya mati. Ya. Kecuali gelarnya pindah duluan dari tangan Mihawk gitu kan. Siapa tahu misalnya Mihawk ketemu sama siapa, entah ketemu Venus Juro ya. Terus dikalahin, nah gelarnya secara otomatis sudah pindah di tangan Venus Juro, baru bisa diambil. Soalnya ada garis yang menyatukan Zoro sama Venus Juro juga, si Kitetsu. Benar. Itu kemungkinan besar Ichidai Kitetsu ya yang nomor satunya di Venus Juro kan. Tapi itu udah pernah dikonfirmasi belum ya? Kayaknya belum deh kalau pedangnya Kitetsu. Tapi pas mereka ini beradu pedang sih pada ini berduanya ya Kitetsu. Benar-benar di situ cuman disebutin kalau ya itu tuh salah satu dari pedang Kitetsu, cuman dia belum disebutin nomor berapanya yang gue inget gitu. Tapi harusnya ya nggak mungkin dia justru pegang yang nomor 4 gitu Yondai Kitetsu, nggak mungkin masa malah turun kelas lebih lemah itu dari tapi Sandai. katanya Sodai. Oh, Sodai bukan Ichidai. Sodai kan satu juga. Sodai, Nidai, Sandai. Sodai, Nidai, ya benar. Itu kemungkinan tuh kan, masih kemungkinan. Jadi karena nggak disebutin nomor berapanya gitu, Kitetsu nomor berapa, tapi yang pasti itu salah satu pedang Kitetsu gitu. Tapi dia udah evolusi belum ya, kayak pedangnya Mihawk itu yang jadi hitam. Black Blade gitu. Black Blade. Belum ya? Kalau dilihat sih hitam sih gambarnya. Iya, hitam ya. Karena kalau di manga cuman ya harusnya mah udah sih ya. Kayak kemarin Shisui juga gitu kan. Shisui belum. Shisui udah, cuman yang jadiin hitam tuh bukan Zoro. Iya, si ini kan Ryuma ya. Si Enma yang belum jadi Black Blade. Ayo Zoro, Enma silakan. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi satu topik yang menarik, gimana cara bikin Black Blade itu sendiri. Iya sih. Gitu, karena itu masih belum ketahuan kan, maksudnya Zoro juga belum tahu gimana caranya, karena bukan cuma sekedar dengan dialirin haki terus bisa jadi ini. Maksudnya kalau dialirin Busosoku yang jadi hitam, tapi habis itu kan hilang lagi, nggak permanen lagi. Permanen nggak tahu tuh. Bener, itu masih belum ini. Tapi itu nantilah mungkin kita bahas di lain kali. Kita balik lagi ke ini nih, di akhir cerita One Piece-nya itu sendiri gitu. Nah, buat mencapai akhirnya itu sendiri, ada teori yang ini juga, yang mungkin ada peran-peran Shanks-nya di dalamnya. Ya nggak, dari Mas Taufik ini? Ya, kalau gue sih percaya Shanks itu bakal membuka jalan bagi Luffy untuk mencapai One Piece sih. Oke. Soalnya Shanks itu selalu muncul ketika Luffy ini emang dalam keadaan genting banget kan. Iya. Waktu Marineford dia datang. Waktu di Wano tuh after Wano dia udah mau datang itu, maksudnya dia udah mau ketemu ke sana gitu. Iya, cuman karena Luffy-nya menang. Luffy-nya menang ya. Kalau misalnya dia beneran kalah sama Kaido. Iya, dia udah standby dia, ya kan. Oh, menang nih anak, jadi deh gitu. Udah siap-siap injury time. Pokoknya di saat genting pasti dia ada. Tapi bener juga sih, itu menang kan kayak. Iya, untung dia menang. Udah siap gini, udah siap kamu sari. Walaupun sebenarnya Luffy udah kalah 3 kali juga kan sama Kaido kan. Iya, benar. Tapi kan benar-benar dia kalahnya tuh yang pas di atas kan itu. Tapi memang gua ngelihat kayaknya pergerakannya Shanks ini kayak kurang lebih sama Blackbird deh. Dia kayak nunggu di belakang layar mulu, terus masuk di saat-saat yang krusial bener gitu. Kayak gitu sih. Buktinya di Marineford juga sama kan pergerakannya. Shanks datang di saat krusial. Bener. Blackbird juga datangnya pas udah rusuh, iya benar, ini semua benar, kan. Benar. Jadi dia benar-benar cuma sisa-sisanya aja gitu. Iya. Iya sih. Bisa menarik tuh. Nah, entah mereka dapat infonya dari mana. Jadi sebenarnya mungkin yang kita perlu apresiasi nih jaringan infonya si Teach sama si Shanks. Benar. Bisa datangnya di saat yang tepat, di momen yang tepat, dan di kejadian yang tepat. Maksudnya kan dunia One Piece kan gede gitu ya. Mereka bisa tahu apa yang terjadi di ini. Gitu. Padahal nggak ada Denden Mushinya di sana. Iya juga ya, nggak ada sih ya. Iya. Misterius emang sih. Misterius. Itu mereka kelompoknya banyak ya, kok bisa ngumpet gak ketahuan nama haki orang gitu. Bener. Keberadaannya nggak ketahuan, jadi jaraknya jarak cukup aman. Di Marineford kan Blackbird langsung ngumpul semua kan ya. Tahu-tahu udah di dekat situ ya. Iya. Ketahuannya juga gara-gara Sanjuan Wolf-nya gede. Ada itu yang ngintip bisa juga gak kelihatan ya gimana. Salah berarti Blackbird ngerekrut Sanjuan Wolf itu karena kegedean tuh. Malah jadi ketahuan. Mereka mau mata-mata atau segala macam nggak bisa ada Sanjuan Wolf. Malah jadi ketahuan ya karena kegedean Sanjuan Wolf-nya. Iya, itu menarik sih makanya itu. Tapi memang si Shanks juga dia ngejar-ngejar Blackbird terus kan. Iya, benar. Sampai sekarang. Kayaknya apakah memang Shanks ini emang ngikutin Blackbird, jadi ya memang kebetulan aja nggak mungkin dia kebetulan di Marineford sih ya. Enggak, dia emang udah ngincer si Shirohige.
New Gate, buah gura-guranya emang udah diincar. Cuman itu yang tadi menariknya di ending kalau apakah suatu saat gitu ya setelah nanti menemukan One Piece atau kan nanti kita di plotnya tuh final battle-nya antara lawan Im sama atau lawan Teach gitu. Ada teori juga yang bilang ketemunya Im sama duluan baru abis itu lawan Teach. Jadi mereka bareng nih Luffy sama Teach lawan Im sama, abis itu baru Luffy lawan Teach gitu. Nah, apakah di situ ada peran Shanks juga? Jadi mungkin sebelum Luffy yang lawan Teach, justru Teach lawan Shanks dulu dan Shanks-nya mungkin kalah atau gimana dan Luffy balasin dendamnya di terakhir. Ada ini kemungkinan seperti itu juga tuh. Cuma karena baru-baru ini di cerita terbaru lihat Shanks ini ada saudara ya di sana ya. Kayak gue melihat kayaknya Shanks ini nggak akan jadi musuh pemerintah dunia deh kayaknya. Bakal lebih dibebanin ke Shamrock. Makanya kayaknya entah kenapa Shanks ini yang buka jalan terus untuk Luffy, jadi Luffy aja yang dapetin, jangan gue lah. Iya. Jadi dia emang ngorbanin ngasih. Iya, tapi kenapa di akhir pas di Elbaf Shanks itu memang ini sudah waktunya kita nih cari One Piece gitu. Akhirnya saatnya kita bergerak. Saatnya kita bergerak untuk ini One Piece gitu. Jadi makanya dia udah ngambil salinan poneglyphnya si Kid kan segala macam gitu. Blackbeard juga udah punya kan sekarang gitu dari kayak pergerakan mereka berdua tuh sama gitu loh. Kenapa momennya pas ya iya, setelah Luffy jadi nikah gitu. Benar, jadi si Blackbeard baru dapat poneglyph setelah dia ngambil dari Kid dari Law. Nah, si Shanks dapat dari Kid. Nah, itu kan berarti otomatis kita bisa beranggapan sebelumnya mereka berdua ini belum punya poneglyph loh. Belum. Iya. Jadi mungkin apakah mereka nih apakah Shanks ini lagi membayang-bayangi Teach atau iya gimana gitu. Iya, makanya diikutin terus kan si Teach-nya kan. Iya. Pergerakannya tuh sama terus mereka berdua. Udah gitu ini. si Teach udah bukan cuman punya silent poneglyph, punya juga info soal Ancient Weapon. Dari si Karibu. Karibu. Ada orang yang bisa baca poneglyph juga di dia. Puding. Emang makanya kemarin beberapa waktu lalu kita bikin ini pembahasan, Bang. Jadi Teach ini lebih diuntungin gitu untuk dapetin One Piece dulu karena dia tuh lengkap banget gitu loh, komplit dari segala macam sisi tuh dia lebih diuntungin daripada Mugiwara Pirates gitu. Mungkin dia bakal yang nemuin duluan daripada Luffy jadinya. Gitu. Makanya kita juga kan nggak tahu ya Shanks ini dia apakah dia punya orang yang bisa baca poneglyph atau enggak gitu kan. Karena krunya mostly kita belum kenal semua gitu kan. Gitu. Apakah ada yang bisa baca atau gimana gitu. Tapi yang kita lihat sekarang sih kayaknya mereka berdua ini pergerakannya sama nih. Dua orang musuh bebuyutan. Atau mungkin jangan si Shanks itu ingin menjegal Teach sekali. Makanya diikutin terus kemana-mana kan. Jadi dia menyiapin counternya nih. Iya. Antisipasi ibarat main catur, Teach kesini, Shanks langsung kesini diblok terus gitu ya mungkin ya. Jadi biar diarahinnya terus ke pemerintah ya. biar nanti Teach yang lawan pemerintah. Iya, jadi Teach itu jatahnya pemerintahnya. pemerintah dunia. Tapi tanpa harus diarahin sama Shanks kayaknya memang incarannya Teach emang pemerintah dunia sih. Iya. Dia mau balas dendam bapaknya itu kan. Berarti ya itu tadi ini mungkin ada hubungannya sama yang waktu dulu ketemu sama Gorosei kan setelah kemunculan Shamrock banyak yang bilang kan jadinya kalau tokoh yang dulu ketemu sama Gorosei yang cuma dikasih lihat setengahnya itu Shamrock ternyata bukan Shanks. Apakah ini jadi berarti sebenarnya itu Shanks? Gue masih Shanks sih. Masih Shanks juga. Shanks juga sama. Dan yang dia omongin itu pasti si Teach kayaknya tuh. Karena dia mau ngomongin tentang bajak laut tertentu itu Teach. Ini masuk sih sama teori kalian yang tadi yang mau dibenturin. Mau dibenturin nih. Emang si Shanks ini dia. Kang adu domba. Iya, adu domba. Enggak jelas banget Shanks sih. Kang adu domba ya, enggak jelas. Diem ya. Pirates adu domba. Dia mau diarahin si Teach ke pemerintah dunia gitu. Mungkin dia mau ngasih tahu ini nih bajak laut nih, anaknya Sebek nih gitu segala macam. Justru malah dibocorin. Mungkin gitu kan apakah cepat atau lambat bajak laut ini benar karena kan di chapter yang kemarin kan si Imu taunya udah meninggal kan? Istri sama anaknya kan? Iya. Jadi dibocorin kalau ini masih ada. Jadi dia diincar nanti si Sebek. Kalian ini akan menjadi incaran utamanya bajak laut ini gitu. Sebagai usahanya adalah melindungi Luffy gitu ya. Maksudnya daripada biar Luffy nggak ini sama Teach langsung. Ya biar fokus One Piece aja udah. Ini diumpanin Teach aja nih pemerintah dunia nih gitu. Ditumbalin ya. Sama yang memperkuat itu sebenarnya
kan kemarin itu ada adegan di mana si Shanks itu datang ke Gorosei kan. Tapi memang pengisi suaranya kalaupun itu Shamrock berarti harusnya pengisi suara Shamrock tuh udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari, tapi ini atau minimal di mute gitu ya. Bener. Suaranya enggak ada suaranya. Iya, tapi ini pengisi suaranya Shanks yang masuk gitu kan. Nah, sementara kita pengisi suaranya Shamrock itu baru di-announce sebelum ini si Shamrock akan keluar gitu kan. Iya, bener sih. Contohnya kayak Big Mom. Belum ketahuan kan, tapi dia ada suaranya doang kan, sama suaranya Big Mom kan gitu. Jadi seiyunya dari awal emang udah dikasih tahu gitu. Benar. Make sense. Tapi bikin kita jadi Oda tuh bikin kita jadi harus menebak-nebak dengan cara ya dia pakein kupluk itu tapi nutupin sebelahnya, jadi ini Shamrock nih kayak gitu. Ternyata emang Shanks sebenarnya gitu. Atau kembaran ketiga. Enggak itu jauh. Itu teori lama itu yang sudah terpatahkan itu ya. Dulu emang sempat ada teori itu yang katanya itu tuh kayak Cerberus kepala tiga kan. Jadinya makanya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, tapi rasanya enggak. Tapi kayak ini mereka kan juga bilang dalam kondisi politik seperti ini kau harusnya nggak datang ke sini, kata Gorosei kan. Tapi bener harusnya ini menurutku harusnya Shanks sih. Dia dengan cara menyamar dan pakai kupluk kayak gini. Shamrock ngapain dia pakai kupluk kayak gini? Dia kan udah diketahui. Kalau Shamrock juga rambutnya lebih panjang kan. Iya sih, benar. Tuh dia kelihatan di balik kupluknya tuh pakai kemeja putih. Kemeja putihnya Shanks seperti itu. Kalau Shamrock pasti pakai baju gutneck. Baju gutneck tuh nggak kerah putih dia. Gak mungkin pakai jubah juga. Benar. Iya buat apa Shamrock menyamar gitu kan? Nggak mungkin kan. Lagi-lagi ini sebuah gebrakan bisa jadi nih. Udah maksudnya dulu waktu pas awal memang chapter ini keluar kan kita belum tahu keberadaan Shamrock. Ya kita nyangkanya emang ini Shanks. Iya, ngapain anjir Shanks gitu. Udah nyangka Shanks tiba-tiba kemunculan Shamrock bikin wah, berarti ini Shamrock nih. Semua orang berpikir gitu. Balik lagi sekarang. Dilihat-lihat sekarang kayaknya Shanks lagi. Gitu jadi dibalikin terus. Iya, benar. Ya kita lihat aja nanti apakah ini benar Shanks atau Shamrock, cuma Oda sebenarnya yang bisa jawab. Bener. Kita lihat nanti. Soalnya waktu di Elbaf juga pas yang ketemu sama si Gaban. Shanks itu ngomong sendiri, dia tuh ketemu sama Harald di Barijoa. Berarti memang Shanks sebenarnya udah punya akses ke Barijoa. Iya sih, dia udah bisa keluar masuk ke Barijoa. Iya. Ya secara langsung anaknya Vigarland. Iya, Vigarland gitu kan. Salah satu ini kan keturunan kerajaan. Tenryubito. Iya. Jadi Tenryubito dia. Bisa dibilang dia Tenryubito sih kan si Shanks itu. Walaupun mantan tetap aja punya hak istimewa lah. Iya. Kayak Doflamingo walaupun dia udah bukan Tenryubito kan dia bisa ngeinihin newspaper itu yang dia bilang dia mengundurkan diri terus diralat. Itu kan karena kekuatan Tenryubito-nya dia. Sama mungkin itu Shanks jadi salah satu yang punya privilege kemana-mana gara-gara yang waktu di Marineford siapa namanya Sengoku mau menuruti Shanks kan. Iya bener, bahkan nurut ya. Iya sih. Makanya itu karena privilege itu gitu kan. Iya bener Shanks bilang ayolah kasih gue muka Oke, kita mundur. Biar gua yang makamin mereka berdua gitu kan. Bahkan kayak Bonnie pun juga kan dia Tenryubito kan turunannya kan. Bener. Makanya Akaido bela-belain dateng kan. Iya. Waktu dia di Sandratic ya. Terus nggak ditangkap waktu itu kan. Maksudnya abis itu Bonnie bisa lepas lagi. Iya, bebas aja gitu. Kalau orang biasa udah ditangkap Akaido aja di situ. Memang orang-orang yang tahu sejarah nih yang di atas ini kayak Akainu gitu kan, berarti dia tahu nih Bonnie kan ada silsilahnya sih. Memang privilege itu penting banget. Benar. Apalagi untuk mendapatkan kerjaan kan. Benar. Bukan bisa tapi lu anak siapa paling penting. Jangan-jangan saya si Rionko gara-gara Iya, bukan karena kuat kan. Wow. Jangan-jangan gak lulus SMP. Maksudnya ijazahnya dari mana sih? Sekolah. Makasih loh. Di Elbaf doang, ada sekolah di Elbaf doang. Sekolahnya cuma di Elbaf jauh. Ijazah aman. Tapi sekarang Shanks lagi sering main ke Elbaf kan. Melanjutkan sekolahnya. Mau S1. Oh, betul. Biar gelar Yonko-nya valid nih. Terima kasih loh. Jadinya sah berkuasa di laut. Benar. Di laut ya, di laut. Ini One Piece kan. One Piece. Bahaya. Tapi lagi-lagi semuanya tuh emang dari garis keturunan sih. Teach juga kan dari keturunan Davy D. Jones. Yang mana kita tahu nih akhirnya di chapter-chapter terbaru kemungkinan Davy D. Jones sama Joy Boy itu dua orang yang berbeda. Ya nggak sih, karena si Sebek ngomong kan
dia ngomong ke Im sama, pokoknya dia nyebutin siapa emangnya ini yang lu takutin, Joy Boy. Ya lebih takut Joy Boy sama Devi ya. Rasanya nggak mungkin kalau mengacu satu orang yang sama. Jadi kan lu takut sama siapa? Luffy, Mugiwara. Ya kan itu satu orang juga gitu kan, nggak mungkin rasanya dia ngomong gitu. Bener sih. Bisa ada jadi. chance kalau Joy Boy sama gede lah, maksudnya chance-nya Davy Jones sama Joy Boy itu dua orang yang berbeda. Atau sama aja kayak Roger dan Rox pada zamannya mungkin ya. Saingan gitu Saingan, ya sebagai rival gitu utama ya. Cuma memang yang enggak bukan rival utama juga sih. Kayak kayaknya Rox sama Roger pada zamannya masih jauh Rox ya. Kemana-mana ya. Iya bisa dibilang itu udah peaknya banget dia. Bisa dibilang yang paling kuat saat itu si Roger belum sih. Roger mungkin head to headnya sama Whitebeard mungkin ya. Pada saat itu ya. Soalnya bulu hidungnya belum numbuh. Bulu hidung. Pas yang udah tumbuh itu peaknya. Performanya itu ya. Peak performance gitu ya. Benar. Setuju. Makanya masih ngejar-ngejar cewek ininya gitu kan. Ngejar-ngejar Sheki. Iya. Berarti belum kapasitas Raja Bajak Laut. Berarti kalau kita balik lagi ke pembahasan kita utama nih, berarti ada dua ini ya, mungkin pembahasan yang mungkin kita bisa angkat itu adalah apakah menemukan One Piece dulu atau One Piece-nya belakangan. Setelah sudah perang besar selesai gitu kan. Iya, balik lagi gitu. ke situ. Atau jangan-jangan perang besarnya di Laftel. Jadi bener-bener setelah perang besar pemenangnya udah langsung dapetin One Piece gitu. Karena sejarahnya berulang kali ya. Jadi yang sebelumnya di God Valley terus ke Raftel gitu perang terakhirnya. Tapi Im sama nggak bisa ngapa-ngapain dong di situ. Kalau Domi Reverse-nya bener. Kalau satu lokasi ya. Iya. Di hometown-nya, di tanah kelahirannya. Im sama nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Kecuali Luffy lahir di Raftel. Waduh, kejauhan ya. Kejauhan tuh kayaknya. Soalnya terus terang memang sampai saat ini kita nggak tahu apakah Fusa itu desa kelahirannya Luffy. Ya kan? Fusa kan waktu itu kan memang dibawa Luffy kan dibawa sama Garp kan. Udah gede ya. Udah gede. Udah masih bocah sih. Udah dia kan waktu bocah mainnya di barnya Makino, terus kan dibawa sama Garp biar diasuh sama Dadan biar lepas dari pengaruhnya Shanks yang mau jadi bajak laut gitu. Nah, tapi kita nggak pernah dikasih tahu apakah memang Luffy asalnya lahirnya di situ. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya nih ya kekuatannya Im sama Domi Reverse-nya bener harus di tanah kelahiran orang itu dan ternyata nanti pas final battle di Laftel tanah kelahirannya Luffy adalah di Laftel. Wah. Iya. Jadi kasus nih nanti nih. Iya. Ketaunya Zoro. Ternyata Zoro yang di situ. Nyasar deh. Tolong makin kemana-mana nih kita nih, mohon maaf. Makanya dia suka nyasar. Iya, orang tuanya melahirin di situ. Dari orang tua udah nurut. Jadi turunannya dia di Wano kan, Wano mau ke Shimotsuki Village kan, malah beloknya ke Raftel. Gak sengaja ke Raftel. Iya sama kayak itu yang bilang Zoro nyasar tiba-tiba nemuin One Piece gitu kan. Tanpa sadar dia udah di Raftel. Iya. Ini Shimotsuki Village itu apa ya? One Piece pergi lagi gitu. Tapi sama gue mau bahas juga ada yang rame waktu itu, kenapa sebelum ke Raftel pengguna buah iblis ini pada sakit gitu. Sebelumnya kan si Bagi. Bukan, sebelumnya ada dulu istrinya Toki kan sakit dulu. Oh iya benar. Dia kan sakit dulu itu. Dia sakit duluan, baru itu Toki ditinggal di Wano. Baru lanjut ke pulau selanjutnya Bagi yang sakit. Iya gitu. Itu sempat bener juga sih. Apakah Laftel itu justru anti buah iblis? Counter buah iblis ya Pak? Iya, anti buah iblis lah gitu. Nah, apakah di sini peran Chopper gitu? Tapi Chopper juga pengguna buah iblis masalahnya. Nah, itu kan Chopper kan cita-citanya untuk menyembuhkan semua penyakit gitu kan. Nah, ini kan bisa kita bilang penyakit yang susah. Luffy buat jadi Raja Bajak Laut. Apakah Chopper bisa punya obat untuk ini, untuk dirinya dan juga kru-kru yang lain gitu loh. Ya, seperti yang kita lihat juga nggak semuanya kru Mugiwara itu punya buah iblis. Iya, punya buah iblis gitu loh. Tapi make sense sih. So far yang kita tahu yang pernah nyampe ke Laftel yang menemukan One Piece nggak ada yang makan buah iblis satupun ya. Krunya Roger yang waktu itu ada di situ. Betul, netralisir ini buah iblis gitu loh. Ini gimana ya kalau misalnya Blackbird kesana, dia kan penetralisir buah iblis. Dia buah iblis semua tapi krunya. Bener.
Enggak, maksudnya Boy Iblisnya Blackbird itu kan netralisir kan. Ya karena ya ke efek kekuatan Yami-Yami, makanya dia butuh Yami-Yami buat itu. Iya. Nah, mungkin apakah kalau dia kesana dia juga sakit dan dinetralisir juga Boy Iblisnya apa gimana gitu kan. Nah, itu kita masih belum tahu juga apakah memang Raftel itu anti Boy Iblis atau memang kebetulan aja. Tapi kayaknya enggak kebetulan deh kayaknya kalau Boy Iblis itu. Udah 2 sih ya. Makanya Shanks juga nggak ada yang penunggang buah iblis. Bener. Kayaknya dia udah tahu juga ini. Jadi nggak. Tapi kayaknya mungkin sampai sekarang belum terkonfirmasi ya. Apakah memang belum ada nggak ada sama sekali yang makan buah iblis. Tapi kalaupun memang itu pulaunya memang anti buah iblis dan harusnya Blackbird ini kan orang yang analisisnya kan kuat ya. Dia belajar sejarah apa segala macam. Arkeolog ya. Masa iya dia semua makanya iya gitu, setidaknya menurut gua kayaknya dia akan tahu untuk makanya ke Raftel itu makanya gitu. Dia ada buah setan tertentu yang dia incer kan. Benar. Kayaknya dia tahu kombinasi yang tepat gitu, jadi mungkin untuk menetralisir itu entah dengan kekuatan Yami-Yami atau buah iblis lain yang dia incer. Soalnya dia ada ngincer buah iblisnya Hancock juga tuh kan, Mero-Mero. Sampai buat apa yang sampai kita masih belum tahu. Sampai kudanya Doki aja dikasih buah iblis loh. Iya. Ya kan? Pegasus. Tetap sakit sih. Iya, tetap sakit. Sakitan ya. Tetap sekarat mulu. Gak jelas emang tuh orang berdua. Hewannya sama yang punya juga sakit-sakitan terus. Heran gua. Bener. Itu maksudnya ini bertolak belakang banget sama Shanks gitu loh. Nggak tahu nih juga sama apa yang terjadi juga sama Raftel, apakah memang Raftel ini counternya Boy Iblis ataukah mungkin karena ini ya maksudnya sumber informasinya. Kalau Shanks mungkin sumber informasinya dari Roger, makanya dia mengcopy krunya Roger, yang mana krunya Roger hampir semuanya nggak makan buah iblis gitu, jadi dia taunya kan itu. Sementara kalau si Teach taunya mungkin dari jalurnya Sebek krunya banyak yang makan buah iblis gitu. Tapi kan mungkin dia juga tahu sesuatu nih, makanya dia bisa sampai ke Flower Room, bisa apa, mungkin dia juga tahu sesuatu tentang One Piece itu, dan itu yang diturunin ke Teach gitu. Bisa makanya jadi Teach pilih jalurnya beda nih, jadi beda sumber. Jadi cara buat nyampe Laugh-Tale itu mungkin ada banyak cara, tapi yang pasti ada caranya Roger, ada mungkin caranya Sebek. Nah gitu. Diwarisin dari ibunya ya. Betul, diwarisin dari Aris Star. Jadi makanya cukup unik gitu, benar-benar bertolak belakang caranya. Ngomongnya Aris Ditar emang udah terkonfirmasi. Emang udah terkonfirmasi. Ada D-nya nih dia nih. Aris aja sih. Aris aja dong, tolong dong. Tiba-tiba Aris Ditar, kok kaget tuh saya tuh. Siapa Aris? Aris Ditar. Iya, jadi ada di lingkaran si Gunko. Waktu Gunko mau ngasih kontrak ke si Brogy atau Dory lah pokoknya. Aris di ya. Ada Aris di Tar. Belakangnya Tar. Aris di Tar. Ya kebacanya itu sih, cuman kita nggak tahu maksudnya karena belum dikonfirmasi. Hurufnya tuh kayak Aris di ada titiknya soalnya terus Tar. Nah itu nggak tahu apa soalnya tuh. Dulu sempat rame kan teori itu, jadi orang-orang pada ngait-ngaitin sama Aris Star atau apa gitu. Aris Star gitu kalau nggak salah. Terus abis beberapa chapter kemudian kan baru muncul nama istrinya Sebek, ternyata Aris gitu kan. Gitu. Wah ini dulu orang-orang bilangnya itu namanya sama Aris Ditar. Ternyata pas keluar istrinya Sebek, Aris namanya. Waduh. Kenapa jadi istrinya terus sama-sama Clan D juga kan? Iya. Cuman kita nggak tahu sih memang Aris Ditar. Nah itu tuh, bener. D-nya ada titik persis di situnya. Aris titik di titik. Tar. Oh iya sih. Tar. Arisnya tahu sih. Itu D ya. Nah itu kita nggak tahu Tar. Bener ya, kebacanya sih kayak Tar ya. TAR, walaupun masih nggak tahu sampai sekarang nih apakah itu bacanya gimana. Jadi menarik. Kenapa bisa ada di lingkarannya si Im Sama? Apa hubungannya? Maksudnya dia sebagai istrinya Sebek. Gitu. Cuman yang kita tahu emang dia Clan D juga kan. Apakah memang yang pernah pakai lingkarannya itu adalah namanya tercantum di situ, jadi daftar dulu gitu. Iya, daftar dulu, kontrak dulu sama lingkaran setan itu gitu kan. Benar. Dicantumin di situ. Iya. Ya. Bisa sih. Sempat kepikirannya ini, ada beberapa yang bilang ya Gunko mungkin keturunan, tapi kan Gunko udah ada di God Valley gitu. Iya. Jadi itu udah terpatahkan sebenarnya Gunko teorinya. udah tua juga ternyata ya. Waktu awal-awal ini kan Aris Ditar jangan-jangan Gunko keturunan, atau dia sebenarnya Arisnya sendiri, tapi kan ada di God Valley si Gunko. Jadi nggak mungkin dia rasanya. Betul. Gitu.
Tapi secara bentuk fisik bukan beda ya? Beda kan? Cuman kan waktu awal-awal itu muncul gitu, kita nggak tahu. Tapi kita juga belum terkonfirmasi sekarang Eris tuh masih ada apa enggak ya? Eris itu belum terkonfirmasi dia mati loh. Orang dia selamat kan bareng Teach. Si Teach juga ngakunya udah anak yatim piatu aja sih ya pas ketemu White. Pas ketemu si kan demi melindungi ibunya, siapa tahu dia ngakunya seperti itu kan. Kita nggak tahu, benar. Iya kan? Benar. Tapi mereka bilang juga belum tentu bareng kan. Apanya? Mereka kan si Eris sama si Teach kan pindahnya belum tentu sama. Soalnya popnya 2. Pop. Iya bisa. Benar sih, benar. Iya benar sih. Kan buru-buru juga kan. Kepisah ya berarti ya, bisa jadi ya. Bisa juga. Jadi bisa. Feeling gua tuh Lulusia tuh ada rahasia sih, makanya dihancurin sama ada sesuatu. Makanya itu jadi tempat ketemuannya Eris sama Sebek sebenarnya. Janjiannya di Lulusia. Iya. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu. Terus gue inget di chapter yang itu, yang pas mereka mau inin Lulusia, pas si Sabo lagi nelponnya kan dari Lulusia. Terus salah satu Gorosei itu bilang, wah dia lagi di mana? Lulusia, apakah ini takdir gitu atau apa? Karena nggak lama abis itu Lulusia langsung dicoret sama Im sama. Jadi waktu itu gue sih anggapannya karena takdirnya tuh lebih ke karena ini sih, karena Lulusia mau dihancurin terus kebetulan Sabo di situ. Tapi entah kalau memang takdir itu maksudnya apakah ada hubungannya dengan masa lalunya lagi gitu. Karena kan kita baru tahunya sekarang nih kalau Lulusia itu ternyata sepenting itu gitu. Ada hubungannya sama keluarga Sebek lah gitu. Tapi untungnya ada beberapa rakyat Lulusia yang selamat. Jadi setidaknya kayaknya kita akan tahu sih rahasia di situ ya. Orang yang selamat itu ya. Ya sih. Sabo menyelamatkan beberapa rakyat yang gabung ke Revolutionaries jadinya. Benar-benar masuk. Bisa jadi. Wah. Tapi kita juga tidak boleh melewatkan Dragon ya. Dia pasti akan ada momennya kontribusinya lah untuk di perang akhir. Kebangkitannya lah ya. Iya. Masa berdaya dia di God Valley. Iya. Masih terlalu muda dia di God Valley, belum waktunya. Masih bingung. Bahkan kayaknya belum punya haki atau apapun, senjatanya masih nembak biasa doang. Iya. Pakai peluru bius lagi. Masih kayak Kobe awal-awal juga kan. Benar. Kurang lebih kayak Kobe di awal. Kayaknya rankingnya masih setingkat Kobe gitu deh pangkatnya ya. Prajurit biasa, marinir biasa. Betul. Menarik. Oke. Gitu sih. Nah, gimana Kak? Kira-kira endingnya One Piece nih akan seperti apa ya? Maksudnya apakah endingnya perang benar-benar kayak seperti di manga sebelah gitu kan? Naruto perang juga kan? Iya, perang besar. Sama kayak flow-nya tuh kayak yang kita beberapa kali cerita, kayak apakah ya akan jadi collab-nya antara Naruto Sasuke atau dengan Luffy dan Teach untuk mengalahkan Kaguya dan juga Im sama gitu kan. Dan juga terakhirnya Naruto dan Sasuke kan akhirnya berantem juga kan di lembah akhir. Dan apakah flow-nya juga akan seperti Luffy akan berantem sama Teach di satu tempat gitu kan. Gitu lah. Apakah sama seperti itu? Dari Bang Taufik gimana? Kalau menurut gue sih ya ujung-ujungnya pasti akan ketemu sih Luffy sama Teach ini. Cuman ketemunya kapan kita kan belum tahu ya, mungkin masih lama. Tapi kayaknya baru ketemu itu setelah Luffy ketemu One Piece, Teach abis ngalahin pemerintah dunia. Jadi Teach yang akan mengalahkan pemerintah dunia. Kalau mau lihat dari sejarahnya, kayaknya Teach di arena emang ke pemerintahan dunia sih. Makanya tujuan awalnya dia kan emang mau ini kan, dia jadi raja dunia kan. Iya. Sementara tujuannya Luffy kan jadi raja bajak laut. Orang paling bisa lautan. Si Teach ingin jadi penguasa dunia. Dua-duanya saling ini kan, saling berlawanan dong. Yang satu ingin jadi penguasa, satu ingin jadi bebas. Oke, jadi berarti kurang lebih nanti Teach yang akan ngalahin pemerintah dunia, Luffy mendapatkan One Piece, tapi untuk menjadi raja dunia dan untuk melengkapi itu semua, Luffy dan Teach memang harus ketemu nanti di akhir. Sih ya. Make sense. Makanya si Sebek nanya kan, lebih takut mana, Joy Boy apa Davi? Lebih takut sama orang yang menguasai dunia ini apa orang paling bebas? Karena itu dua jalur yang berbeda nih. Iya. Kayak yang tadi kita bilang jadi jalur Joy Boy, Roger, Shanks, Luffy, atau jalurnya Davy Jones, Sebek, Teach gitu ya. Karena kalau di yang di Elbaf yang record itu Harley Text. Karena dia ada Harley Text itu kan, di situ sejarah tertulis kan dunia itu sempat dikuasain sama orang dan orang jadi budak kan. Bisa jadi si imunya ini ada flashback, dia dulu mungkin sempat jadi budak juga mungkin. I see. Jadi ketika seluruh dunia ini baru Void Century. Mungkin di saat itu ada satu orang yang punya kepemimpinan absolut.
Gitu. Makanya di hari recordnya itu ditulisnya itu ketika bumi lagi panas-panasnya itu kan, ada manusia di makan kerakusan, ngambil matahari, bola-bola api itu lah. para budak berdoa. Mungkin ada ke situ kali. Mungkin itu zaman-zamannya Devi mungkin ya. Mungkin ya. Atau ini, gue jadi kepikiran juga soal Harley Text, kan ada kalimat yang menyatakan they will not meet again, yang mereka tidak akan bertemu lagi. Di 2 chapter ininya, maksudnya 2 kan Harley Text ada 3 bagian kan. Bagian pertama ya mereka tidak bertemu lagi, bagian kedua juga mereka tidak bertemu lagi. Nah, bagian ketiga mereka baru bertemu. Apakah mereka yang dimaksud ini adalah yaitu tadi Sebek, maksudnya garis keturunan Jones sama si Joy Boy gitu. Jadi di first word ini zamannya si Devi, second itu zamannya Joy Boy. Jadi sebenarnya nah ini kan masih jadi perbincangan juga ya, apakah Harley Text ini 3 part yang berbeda atau 1 part yang sama? Maksudnya satu era yang sama. Satu era yang sama gitu. Ya, ini masih diperbincangkan. Nah, ada kemarin gue ada lihat teori orang itu yang menguatkan pembahasan kita kemarin kok, si soal Zunisa dikendalikan Im Sama tuh. Zunisa kan memang ada Im Sama tuh di atasnya. Yang di bawah. Iya nggak sih? Iya. Dia naik semacam kayak gajah. Ya? Iya, benar. Ya, entahlah itu teori-teori. Yang disambar petir ya. Iya, benar. Yang disambar petir ya dong, bener. Petir dari Maxim kelihatannya kayak Maxim banget sih soalnya. Atau jangan itu Pluton. Waduh. Apakah Maxim dan Pluton satu ini? Satu blueprint sama ininya. Iya. Nah, itu kalau dari Bang Taufik sendiri percayanya ini 3 dunia yang berbeda atau 1 part yang sama, 1 era yang sama nih? Kalau dari Harley Text ini. Yang pasti 3 era yang berbeda sih ya. Jadi zaman yang first word itu yang zamannya masih ada 1 raja. Yap. Tapi yang second world itu yang udah mulai kebentuk tuh negara-negaranya, tapi tetap mereka tuh ngelawan Joy Boy. Mungkin batasnya tuh dari mana sih? Apa? Batasnya tuh dari mana ke mana? Maksudnya kalau gue lihat di sini second world itu terlalu sempit gitu loh. Cuma ada 1 monster dan 1 pohon gitu. Kalau gue sih bacanya emang dari tengah aja sih. Iya. Soalnya kan itu ada ungkapan Forest God Tame Demons ya. Oke. Sama sih, gue juga lebih setuju sama Mas Taufik. Jadi first world ini dia kan ada Sun God appear. Jadi itu mungkin rasanya justru zaman dimana nikah itu baru ada. Ya, karena kan kata Vega apa kan buah setan itu muncul karena keinginan manusia itu sendiri kan. Iya. Jadi jauh sebelum zamannya Joy Boy bahkan. Iya, gitu bisa jadi. Nah, second world baru zamannya Joy Boy sama kalau mungkin ada Davy D. Jones justru di sini. Jadi kayak Dose of Half Moon. Nah, itu kan Clan D tuh. Jadi Clan D-nya mungkin baru adanya di sini. Jadi first world itu istilahnya kalau ibaratnya di mitologi dunia nyata ini zamannya dewa-dewa. Yang jauh gitu, yang zaman dulu banget. Kalau yang ini mungkin udah zaman raja-raja yang memang orangnya udah lebih real. Gitu. Nah, third world itu yang era sekarang di One Piece gitu. Jadi ini yang mereka bakal ketemu. Jadi nanti rasanya ya penerusnya Jones sama penerusnya Joy Boy yaitu Stitch sama si Luffy yang ketemu. Gitu. Di yang 2 era sebelumnya mereka nggak ketemu tuh pewaris 2 itu ya. Itu nanti makanya si Davy Jones sendiri kan kita masih nggak tahu kalau Joy Boy itu kan memang ininya nikah. Nah, Davy Jones belum tahu. Kita masih belum tahu apakah itu salah satu dari God yang ada kan selain Sun God ada Earth God. Terus ada apa lagi tuh ininya? Seenggaknya yang yang udah dikonfirmasi yang makan nikah tuh baru Joy Boy sama Luffy. Betul. Betul, yang ini masih belum kan tahu. Sebutan dewa banyak nih. Nah, dia nggak tahu nih dewa-dewa ini juga punya kekuatan buah setan juga apa gimana. Betul. Ada Earth God, ada siapa lagi tuh Forest God. Earth kayaknya si Im Sama nggak sih? Ada Sea God. Soalnya dia selalu dibilang dunia. Bisa jadi kemungkinan Earth God Im Sama, tapi kan masih ada 2 dewa lagi nih, dewa hutan, dewa laut, itu masih kita belum tahu. Soalnya dewa laut bisa dibilang Im Sama juga karena kan bahasa Jepang laut gitu kan. Bahasa Jepang laut sama umi itu. Ya bisa. Dipaksa dari situ umi. Apa? Umi di bawah, ibu di atas. Iya. Benar. Gitu. Teori lagi selain Aim Nami ya. Ini baru. Aim Nami. Ami, Nerona Ami. Gitu teori baru lagi nih. Cuman untuk yang di second word ini masih agak rancu sih menurut gua sih. Karena itu ada man killed the sun and become God.
ini merefer ke apa Nika yang makan buah apa si Joy Boy buah setan atau enggak ada salah satu dari keluarga kerajaan yang ngebunuh si Nika atau si Joy Boy. Soalnya setelah itu kan NDC God Storm. Iya. Si God-nya marah karena ini gitulah intinya. Sun-nya dibunuh terus jadi dewa. Gitulah. Ini masih banyak banget soalnya kalau misteri Harley Text kita coba bedah sih memang iya terlalu luas gitu. Banget pas ini muncul keren banget sih. Gila. Ini memicu teori-teori dari langsung banyak langsung. Gila Oda sih parah banget sih. Ini Oda benar-benar ngasih ininya mimpi basah buat semua teoris One Piece ini. Soalnya langsung benar-benar teori itu langsung rame banget mana-mana bener. Asli pas luar baru gitu. Sekarang aja kalau kita gali ya kayak tadi masih ada aja gitu kan, kita bisa ngelahirin teori-teori yang ya mungkin masih cocok logi ya buat saat ini gitu. Tapi make sense gitu. Tadi Oda mah paling lempar aja udah, kita berteori sendiri gitu. Nanti dia tinggal pilih pilih aja udah. Kalau kata Kang Adi kemarin mah libur Oda nggak lagi sakit-sakit amat gitu. Iya benar-benar pilih. Positifnya gitu ya, positifnya nggak lagi sakit, lagi riset aja dia, bacain Reddit, bacain apa gitu. Oh teori ini makanya yang tadi kan lempar aja sang dulu gitu. Kita punya kembaran. Orang-orang udah berteori pengkhianat ada kembarannya kan. Iya. Semuanya udah percaya kembaran. Balik lagi ke Shanks lagi. Iya, abis itu ditunjukin Shanks punya tanda ini apa? God Knight kan. Percaya lagi Shanks lagi yang itu baru Jawa. Emang diputer-puter doang mau Oda dikerjain sama Oda. Benar. Kita mikir A, dia B kalah lagi. Atau malah ke C kadang-kadang nanti dia benar-benar Oda. Iya. Nah, balik lagi ke tadi yang dibilang sama Bang Taufik bahwa kemungkinan akan Blackbird yang ngalahin Imu ya. Nah, sempat ada si momen dimana Rox itu masuk ke Flower Room, dimana dia bilang, suatu saat aku akan kembali lagi ke sini. Nah, kemungkinan bisa jadi, yaitu mungkin bisa mendukung dimana Teach yang akan datang ke sana. Kenapa waktu itu Rox bilang dia akan balik lagi? Mungkin dia merasa ini belum saatnya, dan juga waktu itu Iris juga pernah bilang, lu belum siap nih buat ngalahin, lu terlalu cepat buat ini, karena harusnya Rox itu butuh 2 buah iblis yang dia incar itu. Yang dia tanya pas gini ya. Iya. Oh enggak. Dia pernah bilang dia memang ngincar 2 buah iblis. Yang satu katanya sih kemungkinan itu ada di Elbaf dua-duanya. Entah salah satu ada di Elbaf atau dua-duanya ada di Elbaf gitu. Nah, that's why kenapa sekarang kemungkinan bisa masuk ke Teach, karena Teach ini punya banyak buah iblis ya. Buah iblisnya banyak lah istilahnya, nggak cuma di dia doang gitu kan, ada anak buahnya yang lain juga. That's why dia ngincer banyak banget buah iblis, termasuk buah iblisnya Hancock segala macam. Gitu. Tapi Rox ini ya sangat sopan sekali ya ke Elbaf. Assalamualaikum dulu ke Assalamualaikum dulu, mau temenan dong gitu. Kalau udah temenan baru tuh dia minta bos setannya. Iya. Enggak suka-suka ngambil ya, enggak curi. Benar bisa tidak sejahat yang dibayangkan orang-orang. Kenapa anak begini tuh ya? Apa karena memang si Harald ini temennya dia aja kali ya? Bisa jadi ya. Karena temennya sebek aja gitu. Dia mau bos setan tapi assalamualaikum dulu. Padahal kalau dia mau datang langsung ambil aja ya dengan kekuatannya. Misi dulu. Tapi kayaknya entah kenapa buah iblis yang di Elbaf itu dimakan Loki deh. Karena yang waktu momen sebelum flashback kedua, yang pas Haraldnya lagi ditusuk rame-rame. Iya, itu kan Loki kan bergerak, dan di situ dia belum punya Raknir juga kan. Dia belum punya Raknir, dia baru punya palu yang biasa. Terus kalau nggak salah ada gerbang yang kebuka, dan di situ ada satu peti buah iblis dan juga ada Raknirnya. Nah, entah dia cuma ambil Raknir aja atau dua-duanya diambil gitu. Kemungkinan yang banyak yang berspekulasi adalah satu buah iblis itu sudah dimakan sama Loki, dan banyak juga yang berteori bahwa Blackbird ini akan ngerekrut Loki gitu loh. Gitu kan. Tapi sekarang bener, tapi sekarang si Luffy udah keduluan nih, udah duluan di Elbaf nih sama Loki, iya gitu. Jadi nggak tahu, kita masih belum tahu juga, masih flashback nih, masih jauh Loki belum kita lihat secara penuh kekuatannya seperti apa. Bisa. Tapi kalau Loki makan buah iblis, Ancient Giant loh, gila, gede banget gitu. Makan buah iblis. Kita bayangin Loki makan gura-gura, wah, kelar. segede Loki gitu kan. Dia makan gura-gura. Iya, makanya buah iblis jenis apa kalau Loki yang makan buah iblisnya gitu loh.
gitu. Atau Boy Iblisnya dikasih ke Ragnir, kita nggak tahu. Tapi kalau se-OP itu nggak mungkin jatuh ke Ragnir sih. Iya. Nggak mungkin sih. Ini sampai sekarang ya kita masih belum tahu gimana caranya benda mati makan buah iblis tuh masih belum tahu. Kayaknya diolesin sari-sarinya itu ke sana. Di blender sampai dia menyerap. Nah, itu berarti kayaknya gitu deh konsepnya deh. Nggak ada yang masuk akal di One Piece tuh. Pernikahan Gaban sama itu Reveille aja sampai sekarang masih di misteri. Bisa jadi punya anak. Kan di perpustakaan kan itu ada yang bikin benda kecil jadi gede. Iya. Gitu kali. Gabannya digedein. Iya. Ripley kecilin deh. Reveille-nya dikecilin kayaknya deh. Iya. Salah satu lah ya. Ada aja deh. Bisa kalau gabana gede heboh ya. Iya benar. Tapi menarik sih ya sih. Bisa jadi ya nggak apa sih Gungnir ya. Benar? Ragnirnya yang makan buah setannya bisa sih. Benar. Soalnya di sebelahan kan. Iya. Memang ya memang agak berarti ya salah satu buah iblisnya itu udah keluar nih. Kalaupun memang itu dua-duanya di Elbaf gitu ya. Seperti yang buah yang dicari sama si Sebek gitu kan. Berarti salah satunya punya Loki, satunya nih nggak tahu nih punya Luffy. Gimana? si apa namanya Hito Nominya itu atau punya si Teach gitu penetralisir ini gitu kan. Betul. Teori yang gua tahu soalnya ya emang Teach nyari itu buat ngelawan Im Sama jadinya kemungkinan besar karena dia udah tahu kemampuannya Im Sama kayak Domi Reversi dan lain-lain dari Sebek lah gitu. Saturn juga udah dipegang sama Katana Devon kan. Iya benar. Biar dapat akses ke itu apa namanya? Yang baru Seraphim. Seraphim iya. Bener sih. Soalnya Tis kan suka banget pas dia lihat di dia sendiri kan kaget kan dia. Ini apa nih bagus banget gitu kan. Sayap hitam kulit ini. Iya. Dari Lunaria kan. Lunarian. Wah, bisa gitu sih. Iyalah, Tis memang stepnya nih udah jauh banget dia. Semuanya tuh terukur dia pasti. Bener. Seperti yang kita pernah bilang, Teach itu orangnya pragmatis banget. Dia tuh nggak terlalu peduli sama ini, makanya dia bisa nyapa Luffy dengan santai di Impel Down padahal dia kan baru nangkep abangnya sendiri lah bisa dibilang gitu. Santai mau bikin abangnya hampir dihukum mati nih, tapi dia santai banget ketemu Luffy kayak ketawa-ketawa aja gitu. Bener. Nggak nyadar orang kalau abangnya ditangkap terus mau dihukum mati ya pasti dendam, makanya Luffy langsung ngamuk kan, langsung dipukul si Teach. Tapi Teach kalau nggak salah pas ketemu di Impel Down tuh kayak santai aja gitu ininya. Karena emang tujuannya udah bukan Luffy lagi, ya kan? Bener. Tujuannya udah fokus ke dia cuma fokus ke tujuan, gitu. Dia nggak peduli apa ya ras hubungan orang atau ini bodo amat. Iya. Anyway kalau ngomongin Harley Text dan juga Teach, coba kita lihat lagi deh Harley Text tadi deh, kakak admin. Coba. Nih gua ada satu teori yang agak gimana gitu ya. Nah, lihat yang Luffy kok. Dia kan punya tameng dan juga pedang. Orang-orang pada Luffy-nya. Nikahnya itu. Orang-orang pada bilang, "Wah, ini pedangnya ini Zoro. Tamengnya ini apalah maksudnya kayak mungkin Sanji bisa ataupun yang kru-kru lainnya yang ada 10." Tapi menurut gua kenapa gua berpikiran ini buah iblisnya saya ini apa? Joy Boy. Teach itu kan ada buah iblis menyerang, ada buah iblis bertahan loh kok. Ya kan buah iblis gura-guranya nyerang. Buat nyerang, Yami-yaminya buat defense-nya dia loh. Kayak ini tuh lebih ya kalau misalnya ini benar sama yang jadi ininya Teach itu tuh bisa masuk ke sana gitu. Cuma kalaupun nanti memang ini Luffy ya berarti ya ke sana ke Zoro dan pedang itu Zoro dan defense-nya itu yang lain-lain gitu. Tapi agak ini ya kalau itu agak maksa sih sebenarnya kalau itu Teach. Karena ini karet juga kan itu tangannya Tangannya memanjang. Kalau kata si Jarul ya, yaitu kalau di Elbaf itu interpretasi nikah itu banyak. Tetap, makanya kadang ada yang berpikir nikah itu punya pedang, punya tameng. Iya, ada yang nikah itu jahat. Gitu, iya. Yang ada brewokan itu loh yang. Iya, kayaknya kalau ini emang sih emang gambar-gambar sesuai ini sih, referensi yang gambar kayaknya. Untuk yang lawannya kan itu belum tentu Imu juga kan. Iya sih. Tapi kayak gambarannya kayak Imu banget deh, soalnya sayap, tanduk, megang matahari. Tapi bisa jadi sayap dan bisa tanduk siapa itu aja. Kan bisa siapa aja yang kena Domi Reversi loh kok. Iya. Benar. Itu emang ciri khas Domi Reversi. Kita lihat sendiri kan Dori dan Brogy jadi kayak gini nih. Ada sayapnya di belakangnya. Iya, benar. Sebek juga bertanduk. Dan dia kan megang matahari juga kan, cocok sama yang The First World tuh. Jadi ada manusia yang udah
greedy lah gitu. Jadi dia pengen menguasai semua. Betul. Makanya dia kayak megang matahari. Menarik. Tapi berarti apakah bisa aja suatu saat Blackbird itu dikendalikan Lumi Reversi, setelah bisa dikalahkan oleh Luffy, baru Luffy ngalahin Im Sama. Bisa aja flow-nya kayak gitu kan. Tadi kan kita ada beberapa flow kan. Luffy dan Tits ngalahin Im Sama. Dan ini juga bisa masuk berarti. Ya, jadi ada beberapa opsi bener tadi. Luffy sama Tits lawan Im Sama, Tits yang lawan Im Sama, Luffy yang nemuin One Piece, atau ya itu tadi Tits dikuasain Im Sama, adu lawan seperti Luffy. Bapaknya, kasihan banget keulang lagi dong. Kan? Bapaknya jadi punya sayap juga kan? Iya, benar. Tanuk juga. Dan ini kayak yang manusia greedy itu ya, benar sih. Tits juga greedy sama. Soalnya kayak gue nggak yakin tuh Im yang sebelah kiri. Jadi God Valley Part 2 berarti yang bawah yang ini yang di kapal bukan God's Knight tapi krunya si Tits gitu. Walaupun gak ada Sanjuan Wolf sih ya. Yang gede banget nih. Mungkin udah kalah Sanjuan Wolf. Sanjuan Wolf lawannya Loki tuh berarti. Harusnya ya. Kalau memang bener apakah Loki jadi kru ke-11? Kayaknya kalau Sanjuan Wolf ketemu Loki, jauh banget deh Sanjuan Wolf itu kayaknya nggak ada apa-apanya sama Loki deh. Gede banget. Gede banget. Luffy cuma segitu. Iya. Masa secara power juga Loki tuh OP banget loh dibanding Sanjuan Wolf gitu. Loki tuh bisa masuk top 4-nya Luffy bisa kalau dia join gitu ya. Benar. Iya. Kekuatannya sampai sekarang kita masih belum tahu sekuat apa, tapi yang pasti kuat banget sih. Dia masih pakai Sea Stone. Dia pakai Sea Stone. Masih pakai satu. Tinggal satu di kakinya. Itu kan bisa ngeluarin petir. Tapi dengan dia dipakai Sea Stone berarti itu konfirmasi kalau dia sebenarnya bawa setan. Benar. Berarti kemungkinan besar bukan di Ragnir-nya ya, di dia sendiri. Dianya benar. Iya, tapi benar. Ragnir tapi dia lagi megang Ragnir enggak sih sekarang? Megang Ragnir. Tapi pas dia lagi diikat itu enggak dipegang kan Ragnir? Tangannya di ini kan dia. Di belakang. Oh iya benar. Oh iya berarti Ragnirnya enggak. Ya berarti dengan adanya fakta itu fiksi harusnya dia yang ini. Harusnya dia sih. Iya, dia diikat Sea Stone ya. Diikat Sea Stone masih bisa. Soalnya kalau nggak salah ada kata-katanya gitu, walaupun dia masih ada Sea Stone-nya, dia masih bisa punya kekuatan yang cukup buat ngancurin Elbaf. Dia sempat bilang gitu buat ngancem si Hajrudin tanpa buah iblis ya, tanpa buah iblisnya dia. Tanpa buah iblisnya karena kan masih pakai Sea Stone. Iya. Ayo gitu. Loki gimana? Apa buah iblismu? Tolong di-spill secepatnya. Sama kenapa gue juga bisa berpikir nanti akhirnya Luffy lawan Tits, tapi Luffy nemuin One Piece dulu. Jadi bisa jadi di One Piece itu sendiri bakal ada kode buat Ancient Weapon-nya. Oke. Jadi di sini kondisinya si Tits ngalahin pemerintah dunia, dia udah megang Ancient Weapon. Ya. Dari si Karibu itu. Dari infonya Karibu dia dapat tiga-tiganya nih. Berarti dia sempat lawan Piece gitu kayaknya kode untuk ngaturnya deh. Jadi dia bakal berebut buat kodenya berantemnya sama Luffy gitu. Jadi kalau Luffy-nya udah dapat kodenya nggak guna tuh Ancient Weapon. Tanpa kode itu Ancient Weapon bisa dipakai. Semoga gitu sih ya. Soalnya bener Tits itu udah serem banget nih. Iya. Poneglyph, Ancient Weapon, udah setannya juga. Iya. Bener. Tapi berarti selanjutnya dia mau nyulik si Rausi dong. Kalau tahu, harusnya udah tahu dari si Karibu. Kan Karibu tuh pegang Poseidon sama Pluton. Dia punya info dua itu. Iya. Dan kalau Uranus kan di pemerintah dunia tuh. Nah, tapi gimana caranya dia ngancurin Wano kalau dia mau ngambil Pluton? Iya kan? Masih benar. Itu kan Wano tuh harus dihancurin kan? Temboknya tuh harus dihancurin dulu. Temboknya harus dirobohin dulu baru bisa ini Wano. Makanya yang dibilang di akhir cerita Wano kalau nggak salah membuka Wano sama dengan melepaskan Pluton ke seluruh dunia. Iya, benar. Itu. Ya, kita lihat lah. Masih kita nggak tahu sih caranya. Gimana caranya dia bisa punya akses terhadap Pluton juga, gitu kan. Kalau mau bikin lagi nggak mungkin, cuma Franky doang nih yang punya nih sekarang. Blueprint-nya udah nggak ada. Iya, blueprint-nya udah nggak ada. Berarti cocok ya Yamato tinggal di Wano sih ya, ngelindungin. Iya, memang tapi kayaknya untuk Yamato seorang diri lawan salah satu komandannya Tits kayaknya masih susah deh. Apalagi turun Kuzan. Wah berat. Pelindung Wano Yamato dan Red Scabbard kan maksudnya, tapi lawan Tits sih. Iya. Mau apa si Tits aja mau nyulik puding doang sampai harus summon Kuzan loh. Ya karena memang ketemu Katakuri Katakuri dan lain-lain. Tapi di Wano ada Kaido Big Mom.
Oh iya, belum mati. Tapi belum mati kan? Apakah mereka jadi Belum kartu as konfirmasi ya sih, tiba-tiba belum ya? Berarti emang yang bahaya di Yugo Kingdom doang. Iya. Yugo Kingdom tuh nggak ada Karena ini. pertahanannya jauh lebih rapuh. Iya. Wano tuh kan maksudnya Yamato bisa seimbang lawan Kaido lah walaupun cuma bentar doang menahan Kaido. Jadi seenggaknya kekuatannya lumayan. Tapi sekarang kan si Roshi belum pulang kan? Udah diantar ya sama Garp ya. Iya. Udah diantar Garp. Ya. Pelindungnya cuma berarti King Garp. Neptune sama ini. Oh iya Garp. Iya, nggak ada Garpnya. Timingnya. Oh iya berarti Berarti udah itu selesai Garp Yugo udah Kingdom pulang. nggak ada pelindungnya loh, Nggak cuma ada. King Neptune saya sama pasukan mermen gitu. Oh ada ini, ada siapa namanya? Apa? Yang tangannya bisa megang ini. Thunder Dragon. Ya dia lagi mau dia Underdeck banyak mau diharapkan dari Underdecken dan Iya. Cody Jones yang udah tua udah kakek-kakek. Iya tuh. Kalau Wano masih ada Big Mom sama Kaido ya, walaupun dalam bentuk pusaka ya, pusaka tanam kan. Iya. Walaupun nggak ada Big Mom Kaido, setidaknya Yamato cukup kuat lah. Ngasih lah ya. Tapi di sana tuh Fishman tuh nggak ada siapa-siapa. Iya. Jauh lebih lemah bener. Iya. Kalau dibanding yang nyerbunya Teach sih lewat. Kayaknya Teach cukup ngirim satu orang udah Iya. lewat semuanya. Kirim siapa ya? Burgess juga udah deh. Udah. Nggak ada yang bisa nanti. Iya, bener. Rasanya dikirim Burgess. Paling ya pelindungnya ya si Shirahoshi-nya sendiri nge-summon Sea Kings Iya, gitu kan. Iya. Cuman rasanya nggak cukup sih Sea Ya, Kings susah. kalau lawan ini. Tapi si Roshi emang udah bisa ngendalin itu semua ya. Tapi kan seenggaknya belum bisa belum sepenuhnya, ngelatih. tapi kan seenggaknya bisa aja. bisa nggak disummon lah gitu dalam keadaan terdesak. Cuman rasanya Sea Kings banyak juga belum jadi lawannya Iya. Teach sih. Iya. Gitu. Oke, turun dibekuin lah. Iya udah. Aokiji udah over. Kenapa sih Oda tuh bikin karakter tuh OP banget kelas Aokiji gitu. Udah gitu jadi villain lagi ya. Sebel banget. Iya. Soalnya kan seluruh dunia kan lebih banyak airnya ya. Bener. Iya, makanya Iya. gampang aja tuh. Terlalu Orang OP waktu ya. itu aja dia ngejar Lau yang nyelam itu apa Oh, yang lautnya lautnya Iya. bisa dibekuin Iya, loh sama bisa dia. beku loh. Iya. Kan curang tuh ya. Makanya gitu kan. Oke, itu dia mungkin kurang lebihnya teman-teman. Mungkin dari Bang Taufik ada yang mau ditambahin nggak kira-kira dari ending yang ada teori lain nggak kira-kira? Nah, sejauh ini kan memang kita ada bilang bahwa Luffy akan ada jalan yang berbeda ya antara Luffy dan juga Teach. punya Pembagian jalan masing-masing. kayak ibaratnya kayak kalau kita bisa bilang pembagian tugas lah. Asik. Ya kan kayak gitu. Itu dulu itu yang pertama atau enggak yang kedua adalah perang besar dulu baru ketemu One Piece atau enggak ketemu One Piece dulu baru perang besar. Nah, kalau dari tiga itu Ini kan ya, ya. kira-kira ya. Ada nggak dari Bang Taufik yang mau ditambahin lagi dari teori-teori ending dari One Piece ini sebelum kita close? Mungkin Luffy bakal lawan pemerintah dunia ya. Kalau misalnya diiming-imingin hadiah. Kayak kemarin tuh waktu yang ke Dressrosa kan. Luffy ke Dressrosa ngambil buah merah-merah. Buah merah-merah. Ada sesuatu yang berarti buat dia ya. Iya. Ada nggak ya kira-kira akan ada campur tangan nggak ya dari Revolutionary Army buat ngelawan pemerintah dunia? Peran Gitu. Revolutionary dan Shanks nih. di Iya situ iya. ya. Kita nggak boleh ngelupain dua organisasi ini nih. Gitu Lanjutan tadi yang Luffy nyerang pemerintah Ah, dunia kan. Kan si Tis kan punya Gap. Ah, Kalau bisa aja kan Gapnya dia Jadi sandera atau sandera. apa kan, bisa jadi begitu atau Jadi enggak alasan utamanya. alasan utama. Atau enggak kalau Shang sih tetep lah Shang mah pasti buka jalan buat Luffy aja sih. gitu ya. Sebagai mentor yang Nah, baik. sementara Revolutionary Army paling dibenturinnya sama Shamrock. Shamrock dan kawan-kawan ya. I see. Kayak sih ya. Iya sih, masuk akal yang Shamrock bisa aja karena berhubungan sama masa lalunya Dragon yang gagal menyelamatkan Shamrock misalnya Iya. dulu. Entah apa pasti ada aja tuh garis takdirnya tuh di situ. Iya. Bisa disambungin ke sana sama Oda. Soalnya gue melihat kayaknya God's Knight ini jadi kayak nggak ada apa-apanya setelah dibantai-bantai sama Gaban gitu loh. Tapi maksudnya apakah Tapi kan itu kan orang tuanya. Iya. Di Somers Iya, kan. iya. Di Somers. Kita belum lihat kekuatan God's Knight yang topnya lah bisa dibilang. Shamrock, iya Shamrocknya Bunko. pedangnya juga kan si Cerberusnya. itu Killingham segala juga macam. belum kan? Emang dia Killingham juga belum kan ya? Baru lawan Somers doang kan ya? Baru lawan Somers Somers. doang kan. Killingham cuma muncul tapi belum berantem yang gimana. Gunko Belum. udah sih, tapi Gunko yang udah di apa Belum ya? reversi.
bukan Dinomi Reversi, tapi dia pakai Sandra anaknya iya si sih. ini, anaknya Gaban. Iya, itu pun kalau nggak ada Sandra, Gunko pun Bisa habis jadi tuh sama Gaban gitu loh. Gitu Iya sih. Maksudnya kayak ada yang Gaban punya itu yang sampai sekarang kita belum tahu ya apakah itu haki. cara dia benar kayak neutralisir kekuatan benar gasnya, kayak gitu. Kayak gitunya kayaknya sekelas Dragon harusnya bisa deh. Harusnya kelas Dragon. Tapi Sabo kita nggak tahu nih. Kayaknya Sabo belum deh dengan kondisi dia seperti itu ya. Sabu. Iya, jadi kayaknya mungkin untuk ya banyak sih yang berteori si Revolutionary Army akan ketemunya sama God Knight paling ya. Jadi udah ada garisnya tuh, God Knight Revolutionary, Teach ketemu Imu. Nah, udah sih. Gorosei-nya gimana? Gorosei gimana? Kalau apakah Gorosei selevel sama Revolutionary Revolutionary? Iya. Kayaknya Gorosei deh. Gorosei masih terlalu jauh ya. Revolutionary Army dari yang kita lihat nggak sebanding kalau mereka ngelawan God Knight sama Gorosei, terlalu kuat sih. Maksudnya kita bisa lihat sendiri kekuatan dari 4 jenderalnya yang di bawahnya Sabo tuh, yang ada si Morley, Bolo Betty, nggak sekuat itu gitu sebenarnya. Bahkan mereka kan dari Jawa kan, Gorosei nggak turun. Bener. Itu juga mereka sebenarnya nggak bisa ngelawan, nggak selevel sama Admiralnya di situ Rokyugyu sama si Fujitora kan nggak bisa ngapa-ngapain karena ada Tenryubito yang dia bilang itu karena nggak banyak Tenryubito jadi susah ngeluarin kekuatannya gitu. Walaupun udah mau diturun meteor deh ya. Kalau nggak turunin meteor sama Fujitora, tapi kan Tenryubito pasti ngamuk-ngamuk, jangan bikin nggak bisa ngapa-ngapain deh. Gitu. Kayaknya sih Gorosei itu baru mau turun kalau misalnya udah ada yang nyinggung itu Fate Century. Makanya dia turun di Egghead. Kalau Revolutionary Army kan dia sekelas negara-negara doang kan, belum sampai ke pengetahuan Fate Century gitu. Makanya si Gorosei nggak turun. Mungkin lebih ke situ kali. Jadi udah ada perannya lah. Gatnek kemana, Gorosei kemana. Benar rasanya sih gitu ya. Jadi Gorosei-nya nanti lebih ke, mungkin justru Gorosei yang lebih ngalangin Luffy atau antara dia yang ini sama Teach gitu. Iya. Jadi Insama lawan sama Gorosei versus Teach dan anak buahnya. Bukan untuk nutupin kebenaran lah gitu. Iya. Bisa jadi. Atau ya itu buat ngalangin Luffy. Soalnya anggapannya kalau Luffy menemukan One Piece kan dia mendapatkan kebenaran kan gitu. Makanya kayak Rayleigh dan lain-lain nggak mau ngasih tahu tuh, biarin aja nanti lu cari One Piece-nya dulu biar lu dapat kesimpulan sendiri gitu. Sebenarnya mau ngasih tahu tapi Luffy-nya nggak mau. Iya. Kan kemarin bener nggak lu mau tahu nih kan, Rayleigh bilang gitu dulu. Iya lu bener mau tahu nih gitu. Iya kan, orang Usopp aja apa kasih tahu kita dong gitu kan. Usopp udah penasaran. Kalau udah tahu mah pulang deh sama dia. Udah makanya. Ngapain lagi Tamat. Ngapain berlayar lagi. Nggak ada yang ngalihin sama udah. Kecuali One Piece itu Bagyu A5 daging. Nah, itu. Luffy datang loh. Tetap datang gitu. Itu di Dai Ace dari zaman Joy Boy. Gitu Seenak ya. apa? Wah, itu kualitasnya luar biasa ya, kayak wine gitu ya. Matanya Luffy langsung kayak di Doflamingo tuh di Dressrosa. Ya itu dia sih kurang lebih berarti di topik pembahasan kita kali ini kayaknya cukup panjang sih, kayaknya udah cukup panjang ya. Udah berapa lama ending One Piece nih? Rasanya udah cukup sih berarti buat teori-teori seputar endingnya One Piece nih. Berarti kita udah sampai di penghujung acara buat ceramah kali ini. Nanti bisa kita bahas lagi yang topik lainnya, mungkin sama Bang Taufik masih banyak sih yang bisa kita sama Bang Taufik kita masih punya banyak topik. Iya, masih banyak Bang. Masih banyak. Jadi tenang aja, kita akan main-main lagi. Bang Taufik akan kesini lagi teman-teman. Menyenangkan gitu. Ya. Kalau kalian punya kritik, saran atau ide-ide lainnya buat topik-topik selanjutnya, langsung aja taruh di kolom komentar ya. Betul. Guys ya. Gitu. Dan jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channelnya dan juga di hype biar makin wow. Betul. Videonya. Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya dari teman-teman OPFJ Indonesia gitu. Jangan langsung join aja di Instagram, Facebook, dan grup WhatsApp juga ya. Iya. Topik ya. Instagram Bang Taufik juga ya. Saya nggak perlu ya. Saya anonim aja. Anonim. Diedit di mata video. Iya benar. Suaranya diganti ya kayak penjual borak. Boleh. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Thank you banget Bang Taufik sudah bersedia buat hadir di acara ceramah kali ini, dan thank you juga tentunya buat teman-teman para nakama yang menyaksikan video ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode ceramah selanjutnya. Bye bye.